الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السجدة ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر إلى آخره والله أعلم muradi bidzalik. Bapak dan Ibu yang insyaallah bertambah usia kita, bertambah pula kebaikan kita di hadapan Allah. Amin. Bertambah pula kedekatan kita kepada Allah. Berdekatan pula kita semakin dekat untuk mendapat syafaat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan bertambahnya usia berkurang segala kejelekan dan dosa kita di hadapan Allah, sehingga jadilah kita faman thaqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Artinya yang banyakkan kebaikannya itulah yang bakal selamat, bakal dapat kehidupan yang menyenangkan dunia akhirat ya. Naudzubillah orang yang lebih banyak jeleknya. Naudzubillah, udah nggak usah saya jelasin. Yang jelas kita sama-sama minta sama Allah, termasuk orang yang gemar beramal soleh, kemudian dosa dan kesalahan kita bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita dengan izin Allah bisa menambah kebaikan yang mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya tidak lain adalah mendalami apa yang pernah terjadi di zaman baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu ucapan beliau, gerak-gerik beliau, pengakuan beliau merupakan hadis, yang mana hadis itu adalah sesuatu yang harus kita amalkan demi kesejahteraan hidup kita minat dunia ilal akhirah ya. Ngaji kita ternyata belum selesai ngomongin soal pertemuan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu yang saat itu bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang tamu yang rodo aneh, kata orang Jawa ya, yang rada-rada apa ya, tanda-tanda dah pokoknya mah. Masalahnya apa? Kelihatannya bersih banget, pakaiannya begitu rapi, rambutnya nggak kelihatan kena hembusan angin ya. Sementara ini orang satu pun di antara kami yang ngumpul saat itu tidak ada yang mengetahui. Berarti ini orang-orang jauh tapi kok kelihatannya dekat-dekat aja gitu. Siapa ini orang sebenarnya? Perhatiin pas duduk lain dari kami ya. Duduknya langsung merapat ke baginda Rasul, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah sempat maju jempol dan megang paha. Nah ini kan tanda tanya luar biasa. Tapi satu pun di antara kami tidak ada yang mengetahui. Lebih aneh lagi nanya apa? Nanya mal Islam. Masih ingat ya? Dijawab sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rapi, bukannya ngomong iya malah bener ente, tanda tanya lagi aja kan. Kemudian beres ngomongin Islam, nanya lagi soal iman. Kalau iman gimana wahai baginda Rasul sallallahu alaihi
wa alihi wasallam dijawab dengan baik. Antu'mina apa kemarin mana itu yang udah belum itu Antu'mina billah, yang pertama percaya kepada Allah, kemudian wa malaikatih, dan para malaikat Allah, wa kutubih, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, ya, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan kamu ya tu'mina, taknya itu tak mudra'annya ke anta, wa tu'mina, dan percaya beriman kamu bil qadari, dengan qadar, khairihi, bagusnya qadar, wa syarrihi, dan jeleknya qadar, ya. Iman kepada Allah. Saya tertarik untuk menampilkan satu kitab namanya Aqidatul Awam. Waktu saya pesantren dulu ya, diwajibin sebab yang wajib kitab yang hafal kitab ini katanya min ahlil jannah, termasuk ahli syurga. Mudah-mudahan kita masuk ke sana ya. Mana sebentar balikin ya. Nah itu dinyanyiin ya. Bismillahirrahmanirrahim wa birrahim daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ah sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'ah. Aduh ya. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi lil itlaqi, yang artinya mah rukun iman ya. Yang pertama fa'lam biwujudil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifat, ya, bahwa yang wajib di Allah 20 sifat, yaitu maujud, qadim, baqi, mukhalifun lil khalqi lil itlaqi, terus sampai akhirnya. Kemudian harus percaya kepada Rasul. Di sini katakan apa? Arsala anbiya dhawi fadana bisidqi wa tablighi wal amanah. Nabi punya sifat di mana tadi fatonah. Yang pertama, seorang nabi pasti cerdas, bisidqi pasti jujur, tabligh pasti menyampaikan apa yang dikehendaki Allah, wal amanah, dan pasti bisa dipercaya, ya. Kemudian ada berapa? Itu yang ingin saya ituin. Kalau Bapak Ibu mau ngapain nama para rasul, di sini ada tafsir mana? Nah ini ya. Tafsir khamsatin wa ishrina lazim kullu mukallafin fahaqq waqtanin hum adamun idrisun nuhun hudun ma' salih wa ibrahimu kullun mutabah. Itu dah Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kada Syu'aibu Harun wa Musa wal Yasa wa Dzulkifli Dawud Sulaiman Uttabah. Jadi
mulai Nabi Adam. Lanjut gitu ya. Maaf, mana ayo. Coba nama para nabi tadi. Adamun ya, dari barang. Adamun Idrisun Nuhun Hudun Soleh wa Ibrahim kullun muttaba Hudun wa Ismailu Ishaqu Yaqub Yusuf wa Ayyub Syu'aib Harun wa Musa wal Yasa Zulkifli Daud Sulaiman Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Da'waya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamadil ayyamu. Jadi ada 25 yang harus sama-sama kita tahu. Mereka adalah pertama Nabi Adam alaihissalam, yang kedua Nabi Idris alaihissalam. Kalau hafal enak, tapi kayaknya walaupun saya kasih fotokopi juga kayaknya kalah sama HP, kayak kalah sama YouTube ya. Tapi saya kasih gambaran aja. Nama itu kitab namanya Aqidatul Awam karangan Syekh Ad-Dasuqi rahimahullahu ta'ala. Dari mulai nama para malaikat, para nabi, kemudian nama kitab-kitab yang harus kita percayai dan tahu namanya, serta apapun yang sama-sama berkaitan dengan kebesaran yang telah Allah berikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka silakan dimiliki kitab Aqidatul Awam ya. Kemudian sekarang kita berlanjut kepada apa yang terjadi antara siapakah tetamu kita yang masih dirahasiakan dan jamaah yang hadir saat itu dihadiri langsung oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata Nabi apa kemarin? Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dan qala sadaqta qala fa akhbirni 'anil ihsan. Ini yang belum ya. Begitu dijawab sama Nabi, kalau kamu mau menjadi orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, para yaumul akhir, hari akhir, kemudian dengan qadar, ketentuan yang bagus dan yang tidak bagus, semua datang dari Allah. Kalau di daerah Banten sana dijadiin lirik di ujung, ingat ya. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Itu setelah banyak dibaca ya, dari mulai astagfirullah rabbil firli, kemudian la ilaha illallah, apa namanya, kuliah kulhu, semua tuh terus baca akhir Baqarah termasuk sampai akhirnya dengan tahlil selama 100. Kemudian disempurnakan a'udzu billahi wa malaikatihi. Waktu saya masih di SD ditekankan sama almarhum apa itu untuk sama-sama dibaca demi memperbaiki nilai keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam, iman, ihsan ya. Setelah Nabi jawab qala sadaqta, terjadi lagi keanehan. Benar ente dalam menjawab soal keimanan.
wahai utusan Allah, kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, lanjut. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Itu kemarin yang tertunda ya. Qala sekarang giliran ente kasih tahu ana wahai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'anil ihsan ya. Islam beres, iman rapi. Sekarang tolong akhbirni, arti akhir itu please talk me gitu ya. Silakan bicara kepada saya, benar nggak? Kasih tahu saya anil ihsan ya. Kan banyak kita bicara mengenai ihsan di Quran apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat senang kepada orang yang berbuat ihsan. Sangat senang ya, sangat senang. Artinya apa arti sangat senang? Berarti selalu ingin, ya namanya senang ya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang selalu bernilai ihsan. Nah, sekarang kita mau dengar jawaban dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau ditanya oleh tetamu yang masih dirahasiakan ini mengenai ihsan. Qala, sekarang jawabannya apa? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala sadaqta ya. Kalau ente nanya soal ihsan begini, berarti antak budallah ya, jangan sampai nanya lagi. Antak budallah, untuk takbud menyembah kamu Allah akan Allah, kamu nyembah Allah, tapi bukan sembarangan nyembah, ada syarat kalau pengen ihsan. Enggak semuanya ibadah itu ternyata ihsan kalau gitu kan. Kalau mau ihsan, beribadah kamu ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah. Seolah-olah kamu melihat Allah ya. Paham? Jadi ibadah seolah-olah kita melihat Allah. Ya kemarin sudah saya kasih gambaran ya. Jangan dengan Allah dulu dah. Karyawan ngerjain sesuatu dihadiri bos. Kerjaannya beda nggak sama nggak dihadiri bos. Itu aja udah. Sang kekasih melakukan sesuatu disaksikan oleh kekasihnya. Kira-kira sama nggak sama nggak disaksikan sang kekasih? Ada perbedaan pasti ya. Yang saya maksud apa? Kalau kita sekarang beribadah seolah-olah melihat Allah, maka diharapkan ibadah kita pasti akan mengisi yang kita ikrarkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang namanya ibadah itu jangan diartikan hanya sholat dan puasa haji ya, termasuk berbuat baik ke cucu, ke anak, ibadah bukan? Ibadah. Berbuat baik kepada tetangga, ibadah. Berbuat baik kepada istri, ibadah. Berbuat baik kepada suami, ibadah. Kalau udah karena Allah semua, kayaknya nggak ada yang berantem dah, nggak ada. Orang semuanya karena Allah. Ngasih jajannya karena Allah. Kira-kira berani kurang nggak? Enggak, malah kalau bisa lebihin. Orang yang menilai Allah kan kira-kira begitu. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau kita seolah-olah melihat Allah, insya Allah dijamin rapi. Betul nggak? Ya ibu-ibu dah keluar sekarang mau kemana kira-kira, ke satu daerah atau ke satu tempat,
Dari segi pakaian juga kalau sudah kenal Allah pasti rapi dengan sendirinya, ya. Sebab yang dicari adalah bukan ridho tetangga, bukan ridho suami, bukan ridho anak dan cucu, tapi yang dicari adalah ridho Allah Subhanahu. Sementara Allah ngeliatin kita, kita seolah-olah melihat Allah, seolah-olah, awas ya. Jadi ngerti nggak seolah-olah apa tuh? Ada bahasa lain nggak? Seolah-olah. Ayo Pak tulis saya. Kadose kula niki ningali Allah, ngoten nggih. Kata orang Sunda, perasaan aing ngadieu ka pangeran. Perasaan ada Allah, aku melihat kepada Allah, sudah pasti itu. Pasti hasil dari kerja kita akan menghasilkan maksimal saat kita sama-sama meyakini bahwa kita seolah-olah melihat Allah. Tapi kira-kira mungkin apa enggak jadi kita melihat Allah? Ya, jangan-jangan. Ya, ada susah, ada jam untuk ketemu Allah itu ada ratusan, bahkan ratusan ribu jam, ya. Nabi Musa alaihi salam baru melihat gunung yang di situ ada Allah langsung sama-sama pingsan, ya. Maka oleh karena itu di sini dikatakan fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Fa in apabila lam takun tiada kamu tarahu melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu sendiri melihat kepada yang kamu lakukan, ya. Paham udah paham? Kamu seolah-olah melihat Allah. Kalau kamu tidak sanggup melihat Allah, ketahuilah Allah mah melihat kamu. Sekarang kita nggak lihat Allah nih, tapi Allah kira-kira melihat kita apa enggak? Melihat. Ada yang sama-sama ngomong waduh terlalu pagi masalahnya, jam 7 nggak sama ada, gitu ya. Datanglah tapi lambat dikit nggak apa-apa, ya. Kalau saya nggak tahu, tapi kalau Allah tahu nggak? Halo, bikin kopi dulu buat bapaknya anak-anak kan begitu kira-kira, ya. Tapi alhamdulillah pas diintip dari jendela ada 10 orang. Kata istri saya, biasanya disuka nambah, ya, biasanya mudah-mudahan, ya. Ngelihat gelagat mau hujan, ya Allah. Tapi lebih enak hujan enggak, akhirnya panas enggak ini. Alhamdulillah. Kembali ke pelajaran, ya. Jadi Nabi ditanya, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya mengenai ihsan, jawabannya udah kayak santri gini, jangan itu diapalin, jangan susah, asal ingat aja. Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Fa innahu yarah, ya. Kalau kamu ingin ihsan, beribadahlah seolah-olah kamu melihat Allah. Kemudian kalau kamu tidak sanggup melihat Allah, ketahuilah bahwa Allah melihat kamu, ya. Walaupun keadaan belum normal, saya kepengen pelajaran normal. Amin ya rabbal. Jadi sekali lagi saya ulangi, yang namanya ihsan, kamu melakukan satu nilai ibadah seolah-olah kamu melihat Allah. Dan walaupun kamu tidak sanggup melihat Allah, ketahuilah bahwa Allah melihat kamu. Jadi kita diharapkan untuk ikhlas, ya, untuk sama-sama itu tadi ngisi kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya
Inna sholati, inna sesungguhnya sholati salat saya, wa nusuki dan seluruh ibadah saya, wa mahyaya dan hidup saya, wa mamati dan mati saya, semuanya saya serahkan lillahi rabbil alamin. Keisi antakudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Begitu kira-kira ya. Kemudian kata itu kamu qala sadaqta, bener lagi aja ente wahai utusan Allah. Ternyata kekasih Allah Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari mulai jawaban mengenai Islam, mengenai iman, mengenai ihsan, semuanya benar ya. Imam Sayyidina Umar tambah kaget aja, kok mau benerin lagi ini orang kan begitu. Jadi kita terusin dulu. Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi, fa akhbirni fa akhbirni anis sa'ah. Nah ini yang menggugah saya untuk menceritakan hadis ini saya ngaji dengan Pak Ustaz Muhyiddin anis sa'ah. Jadi bahasa sa'ah itu bisa diartikan jam ya, sa'akam al-an berarti jam berapa sekarang. Ada lagi as-sa'ah itu kehancuran ya. Apa dalam hadis masyhur, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Artinya apa? Apabila sesuatu diserahkan ila ghairi ahli, kepada bukan ahlinya, maka tunggu kehancuran. Kira-kira ya. Saya ngelihat ibu-ibu bikin bakwan aja, kalau nggak bisa salah naruh sayuran gitu kan. Jadi ada ceritanya bikin bolu makan terasi kan lucu. Itu diserahkan bukan kepada ahlinya. Maka kalau nyerahin sesuatu kepada ahlinya, jangan sampai nyerahin sesuatu ke bukan ahlinya, akhirnya marah-marah dengan hasilnya. Saya salah sendiri. Kalau mau nyari pasang pintu, yang pasang pintu ya tukang, yang pasang keramik ya tukang, ya yang ceramah ya jangan tukang, harus kira-kira begitu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin muslimin, hadirat muslimat yang dibahagiakan Allah, jangan lupa ini semuanya terjadi saat masih ada junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi saya bilang lagi, pertanyaan Islam beres, pertanyaan iman beres, pertanyaan ihsan beres. Nah sekarang kita menghadapi pertanyaan berikutnya, fa akhbirni anis sa'ah. Akhbirni sama Bang Nasir, artinya akhbirni kasih tahu saja artinya ya. Di kitab apa yang namanya akhbirni kasih tahu saja. Anis sa'ati, dari sa'ah. Nah, sa'ah di sini sama para ulama diartikan hari kiamat ya. Di Quran yas'alunaka 'anis sa'ah, ada kan? Qul innama 'ilmuha 'indallah. Ada banyak banget yang nanya kepada engkau wahai Rasul baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah, dari sa'ah. Artinya di sini sa'ah hari kiamat ya. Coba lihat kan kadang-kadang ada fotokopi zaman tahun sekian ya. Nah, udah dijuluin sama baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau ditanya oleh seorang laki-laki yang misterius ya. Apa? Oke,
Kita lihat keterangannya, emang coba. Qala Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab seperti ini. Lihat sama ibu, lihat sama bapak, kata-katanya cakep. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Artinya apa? Ma tiada al mas'ulu yang ditanya anha daripada hari kiamat bi'a'lama dengan yang lebih tahu minas sa'ili dari yang bertanya. Kenapa? Mati Mam. Ya sayang biar berpaham. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya daripada kiamat lebih tahu daripada yang bertanya. Paham? Paham ya? Ini bahasa cakep ya. Mal mas'ul tidaklah yang ditanya dari anha dari soal kiamat bi'alam yang lebih tahu minas sa'ili dari yang bertanya. Wah, rusak. Nggak bisa. Sayang ya. Jadi jawaban baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai bahasa yang begitu indah ya. Oh, kalau soal kiamat, ya maaf Tuhan, tidaklah yang ditanya lebih pintar dari yang bertanya. Paham ya? Tidaklah yang ditanya lebih pintar dari yang, ya kalau disimpulkan, waduh saya kagak lebih pintar dari ente kalau soal ini, adanya saya kagak tahu kalau soal kiamat. Begitu kira-kira ya. Cuman memang ini gaya dari junjungan baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ditanya, wahai kekasih Allah, coba kasih tahu saya kapan kiamat. Jawabnya itu tadi, tidaklah yang ditanya, maksudnya saya a'lam lebih tahu minas sa'ili dari yang bertanya. Saya tidak lebih tahu dari engkau wahai tetamu, kira-kira begitu ya. Jadi kalau bicara soal kiamat itu rahasia, tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa jalla jalaluhu wahdah. Oh, jadi begitu ceritanya. Kalau begitu oke dah, kita lewatin itu. Kata tamu, qala fa akhbirni an amaratiha ya. Tolong ente kasih tahu anak soal tanda-tanda hari kiamat. Kalau Anda tidak dapat mengatakan kapankah kiamat, tanggal berapakah kiamat, hari apa kiamat, kemudian bulan apa kiamat, maka aku mengharap engkau bisa memberikan kepadaku tanda-tanda kiamat. Nah, alhamdulillah ya. Mengenai kiamat Nabi nggak tahu, tapi kemudian beliau bertanya mengenai tanda-tanda kiamat ya. Mana tanda-tanda kiamat? Yuk kita sama-sama lihat. Kalau soal tanda mah insyaallah saya bisa kasih jawaban. Kata siapa ini? Kata baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ditanya soal kiamat mah minta ampun, tapi kalau ditanya mengenai tanda-tanda kiamat, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban juga. Yang pertama, kalau tanda kiamat Anda bisa jawab. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha ya. Untuk talida melahirkan, al amatu seorang budak, seorang hamba saya, rabbataha tuannya si ama. Jadi ya buat lebih mudahnya,
untuk mengetahui dekatnya kiamat, tanda diantaranya hamba sahaya melahirkan majikan. Kalau mirip-miripnya babu melahirkan majikan, babu melahirkan bos, ya. Babu melahirkan tuan, babu melahirkan apa? Atasan, gitu ya. Nah, di sini banyak tafsir. Seorang babu melahirkan apa tadi? Anak majikan. Ada yang mengartikan mana tadi? Saya berdai. Antalidal amatu rabbataha al-qimnah wa al-fiha lil-mubah wa kadha ma ya'ti ba'da amana rabbataha sayyidataha wa fi riwayah rabbaha sayyidaha wa fi ukhra ba'laha bima'na rabbaha kinayah imma angkat rati Allah lazimah istilahina ala bulanil kafarah hatta ya. Jadi banyak itu tadi babu melahirkan majikan. Bisa dipahami ya? Gara-gara si babu dimakan majikan maka lahirlah anak majikan ya. Jadi banyak pulang dari Mekah, anaknya mirip Arab. Kira-kira garapan siapa itu? Udah tunggu jelas. Yang udah tahu kasih tahu. Jadi tanda mau kiamat, majikan doyan babu. Ya benar ya. Bapak makan babi nggak ada soal. Tapi kalau bapak makan babu ini bahaya. Bahayanya apa? Tanda bahwa kiamat sesuai dengan yang disabdakan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sekali lagi kalau babu sudah melahirkan anak majikan berarti sudah tanda akan terjadinya kiamat ya. Tanda akan mendekatnya, kalau kiamat pasti ada. Mendekati waktu kiamat itu sudah dekat dengan lahirnya seorang babu. Ya itu tadi ya. Sudah ulang-ulang. Udah paham semuanya. Serius. Ya udah. Jadi kalau bapak ibu ditanya, ya kalau itu anak nyuruh pembantunya ngedadak pulang, gua kagak ngerti mau kiamat kali ya boleh ya. Jadi kan kadang-kadang udah pulang aja sana, jangan ngotorin saya. Padahal yang ngotorin dia sendiri ya. Suruh pulang akhirnya suruh melahirkan di kampung umpamanya, naudzubillah. Itu tanda bahwa sudah dekat waktunya kiamat, naudzubillah. Tapi kita tidak naudzubillah dari kiamat, mudah-mudahan kita senantiasa selamat dari kejadian yang ada di hari kiamat. Satu tuh ya. Lihat tulisannya. Mal mas'ul anha bi'a'lama min as-sa'il fa akhbirna an namaratiha qala anta lidama rabbataha. Nah ini yang kedua. Yang kedua nih, wa antarul hufatal urata, ini yang bikin Nabi dengan nerangin hadis ini. Wa antarul hufatal uratal alata ri'a'an na'ib ri'a'asya'i yatatawaluna fil bunyan. Tanda kedua ya. Tanda pertama babu melahirkan majikan. Tanda kedua tarul hufat, untuk taruh kamu melihat. Al-hufata itu orang yang nggak biasa pakai sendal.
Kalau bahasa kita yang tukang nyeker, ya nyeker ya. Al-hufata jamak serbawan dari hafi, hafin, hafiyani, hufatun ya. Kamu nanti kalau udah deket kiamat bakal lihat kelompok atau masyarakat atau satu komunitas yang biasanya keluar nggak pakai sendal, nyeker, al-urat. Nah ini yang bikin. Masih ingat Ansari waktu ngaji Ali ya. Gara-gara urat apa? Gara-gara urat itu jamak dari ari. Urat itu arin, jamak dari arin yang telanjang ya. Hafin yang nyeker, kemudian arin yang biasa nggak pakai baju ya. Ya kalau di kita mah dulu kan banyak tuh celana mama teh, cuman baju mah enggak ya. Dan itu nongkrong lagi di depan rumah. Ada yang lewat, kita lewat sana, ada yang pakai celana doang. Itu kejadian ya. Ternyata ini sudah diucapkan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur waktu itu saya baca hadis apa Siti Aisyah. Kata Nabi nanti hari kiamat semua orang dibangkitkan dari kubur dalam keadaan telanjang. Siti Aisyah radhiyallahu anha masih mikir, telanjang dari laki perempuan telanjang ya Rasul. Iya, emang kenapa? Ya berarti mereka ya begitulah namanya juga telanjang ya. Kata Nabi perkara kiamat lebih dahsyat dari sekedar melihat aurat. Saya teringat almarhum ya. Cerita ada satu kejadian di Malaysia atau di Tambora nggak tahu. Ada kejadian terjadi kebakaran besar. Ternyata banyak orang keluar nggak pakai baju. Sadar-sadar setelah ditunjuk, lu sadar nggak? Astagfirullah, iya. Nah, berarti itu baru melihat api. Sementara hari kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, baru melihat tabrakan aja kita duduk. Kadang-kadang nggak ngurusin yang begitu-begitu. Ini yang bikin saya terobsesi untuk sama-sama menulis hadis ini ya. Jadi kembali ke pelajaran, kamu kalau sudah mendekati kiamat, yang pertama babu banyak melahirkan majikan. Udah maklum bu. Sekarang ada babu dibuntingin sama majikan. Itu anaknya majikan bukan? Iya, kalau bapaknya yang ngebuntingin tuan besar. Kalau yang baru lahir tuan kecil ya. Walaupun Anda lahir dari rahim saya, tapi Anda adalah air mani dari bos saya. Nah, berarti si babu melahirkan anak majikan. Itu tujuan, maksud tujuannya gitu ya. Yang kalau yang lebih parah lagi, kalau majikan sudah tega ngebuntingin babunya, apalagi yang lain-lain. Ini khawatir. Pokoknya kesimpulannya kalau zina sudah merajalela di mana-mana, tanda itu akan terjadi kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita, bahkan cucu-cucu kita diselamatkan oleh Allah dari perzinahan. Amin ya rabbal alamin. Itu saya suka doa, Allahumma dfa' annal ghala wal waba wazina ya. Allahumma dfa' annal ghala. Ya, saya kalau ada yang doa seperti itu langsung sunnah untuk ngebalikin telapak tangan. Allahumma dfa' ya Allah, cegah dari kami yang pertama al-ghala. Ngerti al-ghala? Al-ghala itu harga bahan pokok naik mahal.
Terjadi nggak? Al-ghala ya, kalau bahan pokok naik itu tanda bahwa kita sedang sama-sama dapat bala, dapat musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tapi itu semua tergantung kepada kebijakan pemerintah. Pemerintah juga yang milih rakyat. Ujung-ujungnya itu salah dari rakyat, kan begitu kira-kira. Kehilangan berkah gara-gara pemerintah tidak pandai mengelola keuangan, sementara yang milih pemerintah rakyat. Ujung-ujungnya yang jadi perkara adalah rakyat lagi aja ya. Kayak ancaman Nabi kalau udah pada jauh dari ulama akan terjadi 3 musibah, 3 bencana, 3 malapetaka. Yang pertama hilangnya barokah, yang kedua sultan zalim, pejabat yang zalim, kemudian yang ketiga adalah yakhrujuna minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia tanpa keimanan. Nah, kemudian kita kembali ke pelajaran biar selesai hadisnya. Kalau kamu sekarang mau tahu tanda kiamat, yang pertama babu melahirkan majikan, yang kedua antarul hufat ya. Kamu melihat orang yang biasanya al-urad yang biasa nggak pakai baju telanjang, ada lagi al-alah bitakhfifillah, jamak dari ail wa huwal faqir, orang-orang yang kegiatannya ngemis ya. Jadi boleh diartikan fakir, boleh diartikan yang banyak keluarganya. Bikasri awalihi ri'a asya, jamak dari ra'in. Ra'in itu pengembala kambing ya, pengembala sapi, pengembala kebo. Pokoknya setiap yang tukang ngamon itu disebutnya adalah apa tadi? Ra'in, kullukum ra'in, kan suka dengar kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi kata Nabi, kamu kalau sudah menyaksikan orang yang biasa nyeker, yang biasa keluar rumah tanpa baju, yang biasa ngemis di pinggir jalan atau dengan cara lain, semua mereka sama-sama apa? Ma'ala ni'asya yatatawaluna fil bunyan. Yang biasa nyeker, yang biasa keluar tanpa pakai baju ya, yang biasa ngangon, yang biasa ngemis, ternyata kalau udah mau kiamat sama-sama berlomba untuk membangun bangunan yang megah, yang luar biasa indahnya, gara-gara sudah mendekat hari kiamat ya. Untuk lebih simpelnya, kalau bangunan udah di mana-mana ramai, berarti tanda sudah mendekat kiamat ya. Orang tua kadang-kadang ngertiin begini, biasanya seorang laki-laki atau seorang perempuan kalau udah dandan ya, udah dandan, laki-laki udah pakai minyak wangi, perempuan udah pakai bedak rada tebel, biasanya mau berangkat. Dunia juga begitu, sekarang lagi berhias diri, berarti tanda mau berangkat. Dia mau berangkat, ya mau jaman ya. Nggak mungkin suami ibu dandan pakai minyak wangi setelah nyisir untuk duduk-duduk bersama ibu bohong. Begitu juga ibu-ibu, nggak ada yang dandan buat suami kan? Ada juga sisa bekas kondangan. Jadi itu orang tua ngasih ngasih statement bagus juga. Adanya dunia sudah sama-sama menghias diri, tanda mau berangkat kemana? Untuk menuju hari kiamat. Maka oleh karena itu kita sama-sama minta kepada Allah
nas'aluka salamah fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa jalla jalaluhu wahdah menyelamatkan kita dari seksa dunia dan seksa akhirat. Amin ya rabbal. Kayaknya para hadirin pelajaran yang perlu untuk sama-sama saya lanjutkan cukup sampai di sini. Maka mudah-mudahan pengajian kita menyebabkan kita diridhai Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita semua sama-sama punya hak untuk mendapat syafaat yang datang dari baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita bicara beliau, kita minta yang mudah yang belum, Allahumma rzuqna ziyaratahu fid dunya. Ya Allah, takdirkan kami bisa berziarah ke kuburan Nabi di Madinah dengan selamat. Warzuqna yaumal qiyamati syafa'atah. Dan mudah-mudahan di hari kiamat kita dapat syafaat beliau. Kemudian warzuqna yaumal qiyamati syafa'atah wa la tuhrimna ru'yatahu fil jannah. Dan jangan sampai kami ini termasuk yang diharamkan melihat wajah beliau baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah wa hadha al-juhdu wa alaika tuklan. Rabbana da'awnaka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqih sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.